Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya akan mengomentari berita tentang minyak goreng. Minyak goreng sudah beberapa hari belakangan ini memang sangat mengkhawatirkan, khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga yang dekat sekali dengan penggunaan minyak goreng di di rumah ya, karena ini untuk kebutuhan dapur. Dan fenomena kelangkaan minyak goreng ini harusnya secepatnya dikendalikan, bahkan diturunkan ya. Karena saya heran ya, pada saat terjadi kenaikan harga barang-barang ya di pasaran, hari ini diumumkan dalam hitungan menit atau detik pun itu bisa jadi terjadi kenaikan yang serentak. Tetapi pada saat ada kebijakan untuk menurunkan harga barang-barang, khususnya minyak goreng, itu susah sekali, susah amat terjadi penurunan harga. Dan ini menimbulkan namanya panic buying atau kepanikan berbelanja ya. Jadi saya sangat menghimbau kepada pemerintah untuk sesegera mungkin melakukan penstabilan harga minyak goreng, karena saya yakin dan percaya bahwa ada permainan harga ya. Bayangkan saja, ini harga barang-barang yang, kalau Anda mau ke pasar, harga barang-barang yang ada di pasar itu kayaknya hampir semuanya mungkin ya terjadi kenaikan. Untuk penurunan itu sangat susah terjadi penurunan. Bahkan orang pasar mengatakan bahwa barang-barang pada naik, yang turun adalah minat masyarakat, daya beli masyarakat. Bagaimana masyarakat tidak turun daya belinya kalau harga barang-barang itu semakin naik, sementara tingkat pendapatan mereka setiap bulannya, setiap harinya itu mengalami penurunan, atau minimal tidak ya mengalami ya tidak ada peningkatan. Jadi saya sangat menghimbau kepada pemerintah agar masalah minyak goreng ini sesegera mungkin diselesaikan. Ini luar biasa susahnya menurunkan harga minyak goreng ini, seperti menurunkan batu yang apa ya, yang terjebak di dalam kubangan gua gitu ya. Jadi saya susah untuk menyatakan bahwa ini adalah hal yang alami terjadi, tetapi ini dibuatkan skenario ya. Pastinya siapa yang diuntungkan di sini adalah orang-orang yang berduit, para elit, orang-orang yang mempunyai kekuasaan, dan yang dirugikan adalah rakyat kecil, para pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar tradisional gitu, para penjual yang ada di warung-warung kecil. Ini ada berita dari cnnindonesia.com. Dalam judulnya, Menteri Perdagangan Lutfi soal minyak goreng langka masih di ICU. Itu di upload pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pada pukul 7:59 waktu Indonesia Barat. Yogyakarta, CNN Indonesia. Menteri Perdagangan atau Mendag Muhammad Lutfi menganalogikan kelangkaan minyak goreng di Indonesia dengan menyebut ketersediaan masih berada di ruang perawatan intensif atau ICU. Lutfi menyebut per tanggal 20 Februari 2022 telah diperoleh pasokan 125 juta liter minyak goreng semenjak kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO diterapkan untuk seluruh produsen 14
Februari yang lalu, atau setara dengan sepertiga dari kebutuhan satu bulannya dalam satu minggu, kata Lutfi di Royal Ambarukmo, Yogyakarta, Sleman, Selasa tanggal 22 bulan Februari. Menurut Lutfi, minyak goreng ini sebelumnya didatangkan dalam bentuk minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO dari produsen atau perkebunan di Kalimantan, Sumatera, hingga Sulawesi. Ini Indonesia ini apa sih yang kurang dalam hal sumber daya alam gitu? Indonesia ini luasnya minta ampun, banyaknya hutan, lahannya masih banyak yang kosong, banyak perkebunan yang ada di Indonesia. Apa yang kurang di Indonesia? Yang kurang itu adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang betul-betul mau ingin mensejahterakan masyarakatnya. Itu yang kurang. Ya tentulah adalah orang-orang elit ya, yang hanya ingin mengejar keuntungan semata, yang hanya ingin bermain, menciptakan satu kesempatan bagi mereka sendiri, tetapi mengorbankan orang banyak atau rakyat banyak. Jadi ini sekarang kita lagi ubah, sekarang sudah jalan dari CPO menuju pabrik, sudah jalan dari pabrik menuju distributor atau D1 sambungnya. Kata Lutfi, pemerintah kini tengah mengakselerasi proses penyaluran hingga ke distributor tingkat terkecil atau D4. Targetnya dalam sepekan. Tahapan ini telah menunjukkan perkembangan ini luar biasa. Susahnya menurunkan, ini bahkan mengakselerasi, ya, mengakselerasi proses penyaluran. Ini susahnya ini mengatur harga barang yang ada di negeri kita ini sendiri untuk menurunkan, sedangkan menaikkan itu tidak perlu mengomentari, tidak perlu mengatakan terlalu berbelit-belit, terlalu berputar-putar. Dalam hitungan menit pun itu bisa terjadi kenaikan harga barang. Tapi kalau upaya untuk menurunkan harga barang, saya kira itu seakan-akan hanya menjadi angan-angan belaka saja. Ya kita berharap agar pemerintah betul-betul serius. Jangan sampai ini hanya lip service, ini hanya pemanis buatan aja gitu. Jadi kalau ini dibagi 4 rantai pasok, kita ini sekarang kalau istilah saya masih di intensive care unit atau ICU begitu ya. Mudah-mudahan dalam seminggu ke depan kita masuk ke rawat inap karena kita barangnya sudah mulai banyak di masyarakat. Dalam seminggu, seminggu itu pun juga ini masih janji loh. Jadi belum bisa juga dipastikan bahwa dalam seminggu ini akan terjadi penurunan harga. Saya terus terang, menurut saya ini terlalu berbelit-belit, gitu. Lutfi turut menyinggung kasus penimbunan 1,1 juta kilogram minyak goreng kemasan di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang menurutnya kini seluruh hasil timbunan telah digelontorkan ke pasar-pasar di daerah tersebut. Ya jelas, sebenarnya masalah penimbunan ini hampir semua produk itu ditimbun, Pak. Ya, dan orang-orang yang agen besar itu sengaja untuk menimbun itu. Apabila terjadi kenaikan harga barang, maka mereka secepatnya membuat skenario seakan-akan barang itu langka, kemudian dinaikkan harga di seluruh Indonesia. Jadi ini harap kepada pemerintah agar ya jujur dan serius menangani ini, membersihkan diri dalam diri kementerian dulu, kemudian bagaimana bersama-sama dengan kepolisian, bagaimana bersama-sama dengan para pengusaha besar agar bersama-sama memikirkan, bukan hanya memikirkan, mengeksekusi masalah-masalah yang memberatkan masyarakat ini sendiri, tentunya dengan upaya mencari solusi dan menciptakan kenyamanan bagi masyarakat dan kesejahteraan.
Dia mengklaim pihak distributor pertama telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kepolisian. Saya sekarang utamanya ini adalah untuk menjalankan semua jalur distribusi supaya bisa jalan. Utamanya adalah itu. Tapi kalau ada spekulan yang melawan hukum, saya sudah bicara kepada Kapolri, Kabar Eskrim, ditangkap untuk segera diproses secara hukum. Ya, saya kira saya sebenarnya sepakat kalau misalnya pemerintah melakukan penindakan kepada pihak-pihak melakukan penimbunan, pihak-pihak yang secara sengaja telah menaikkan harga ini dan telah mempermainkan harganya dengan tanpa alasan yang jelas pastinya. Masa sih dibuat kenaikan harga yang tidak jelas alasannya, dan ini pastinya akan merugikan masyarakat banyak ya. Dan saya sangat berharap tindakan pemerintah yang tegas, setegas-tegasnya. Jangan terlalu banyak berputar-putar, jangan terlalu banyak bersilat lidah, seakan-akan susah itu kita mengurus masalah kepentingan umum, kepentingan rakyat, sedangkan mengurus kepentingan para elit itu mudah. Boleh jadi itu masalah uang lagi ya. Tetapi saya tidak mau terlalu berspekulasi mengenai hal ini. Saya sangat berharap kepada pemerintah agar ya masyarakat bisa mendapatkan kebijakan yang memuaskan. Masyarakat bisa lebih tenang, utamanya ibu-ibu yang sangat resah sekali. Dia saja di mal-mal, pada saat dibukanya mal-mal, kemudian mereka di mal itu dijual harga minyak goreng dengan sangat murah. Dalam hitungan mungkin tidak lebih dari 3 jam atau 2 jam, tidak lebih dari itu, habis gitu, seakan-akan hilang di telan bumi. Orang-orang yang terlambat ya pastinya akan merasakan susahnya mendapatkan minyak yang murah. Itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.